Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak siapa? Dari Mbak Yuyun ya. Dan di sini mbaknya tuh bilang seperti ini, intinya kalau sudah berani pergi ke luar negeri, ya siapkan mental kalian, jalanin kerja dengan ikhlas, sabar, banyak bersyukur. Tapi kebanyakan yang baru-baru pengennya cepet-cepet instan, cerewet, banyak komplain, anyi-anyi. Pengennya enak, sorry Tosai, ini nyata. Kecuali kalau disiksa, nggak dikasih makan, nggak digaji. Nah, baru itu ngomong, lapor ke MOM. Nah, di sini ya, jadi kalian itu mendengarkan omongan dari teman-teman yang lainnya juga ya. Jangan sampai kalian memutuskan hanya pada sepihak diri kalian saja ya. Pikirkan dengan yang lainnya juga. Ya, karena apa? Ada betulnya juga. Bahwasanya kerja ke luar negeri ini yang pertama kali adalah mental. Ya, mental harus benar-benar siap ya. Kalau mental kalian sudah siap, insya Allah apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian impikan, insya Allah akan tercapai ya. Tapi kalau misalkan baru sedikit aja kalian sudah putus asa, baru sedikit aja kalian sudah down ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta pulang ke Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Banyak sekali yang pada pindah majikan. Karena apa? Di sini kalian pasti bakalan berpikiran bahwasanya nggak cocok lah kerja di sini, nggak cocok lah saya dengan majikan ini, saya di sini merasa nggak nyaman lah dan lain sebagainya. Ya, itulah proses adaptasi di rumah majikan, teman-teman ya. Saya di sini bukannya berpihak pada majikan atau berpihak pada kalian, bukan. Saya sebagai penengah. Bahwasanya seperti itulah proses beradaptasi dengan keluarga majikan, proses beradaptasi dengan pekerjaan kalian. Memang tidak ada yang mudah ya. Tapi di sini kalau kalian sudah melaluinya setiap hari, kalian sudah menjalani semua ini dengan rasa sabar, ikhlas, dan juga jangan lupa untuk perbanyak bersyukur. Ingatlah teman-teman ya, bahwasanya ada yang nasibnya itu lebih parah dari kita. Ada. Kalian di sini jangan suka yang namanya membanding-bandingkan ya. Nasib kalian dengan nasib teman mungkin di depan kalian, mungkin nasib teman kalian yang lainnya waktu kalian off day, ketemu di sana kalian ngobrol, terus kalian saling curhat. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah rasa iri ya, bahwasanya wah, itu enak ya, pekerjaannya gampang ya, tapi gajinya gede. Terus saya di sini pekerjaan banyak, tapi gaji saya kecil. Semuanya ada prosesnya, teman-teman, ya. Mungkin kalian tidak tahu ya, bahwasanya dulunya mbaknya itu prosesnya seperti apa, terus sampai sekarang bisa enak itu bagaimana, kalian tidak tahu. Kalian hanya memandang sepintas saja. Kalian hanya mendengar saat itu saja, ya. Saya kasih contoh, seperti halnya saya sendiri. Waktu pertama kali datang kerja ke Singapura, perjuangan saya seperti apa? Kalian tidak tahu kan? Lah, sekarang saya berada di posisi yang seperti ini, itu karena ada prosesnya, teman-teman. Saya di sini itu benar-benar melewati proses dari step ke step ya, dari satu langkah ke langkah yang satu. Ibaratnya kita berjalan itu loh, teman-teman. Itu kan perjalanan nggak ada yang mulus. Perjalanan pasti ada belokannya ya. Kalau kita perjalanannya mulus itu benar-benar ya mana mungkin, nggak mungkin kan ya. Ada kan kalian tahu bahwasanya ya di sini perlu kalian ketahui bahwasanya ya kerja itu nggak hanya di luar negeri saja, teman-teman. Bahkan di Indonesia aja ada yang seperti itu ya. Ya namanya kita kerja ngikut dengan orang, ngikut dengan majikan, nggak ada yang enak ya. Jangankan ngikut dengan majikan, kalau kita masih ngikut dengan orang tua, itu pun kita harus kerja, teman-teman. Tapi di situ kita nggak dibayar kalau ngikut orang tua. Nah ini kita dibayar, teman-teman ya. Jadi dari sini kalian harus semangat. Bahwasanya nggak ada yang mudah. Kalian di sini harus siap berproses.
siap ngikutin prosesnya yang ada di rumah majikan. Dan di sini setiap di rumah majikan itu prosedur nggak ada yang sama, peraturan nggak ada yang sama, semuanya berbeda. Tentang gaji juga berbeda, tentang pekerjaan, tentang jam istirahat, jam bangun, semuanya berbeda. Ya, kalian jangan suka yang namanya membandingkan nasib kalian dengan nasib teman yang lainnya. Itu nggak akan membuat kalian menjadi tambah semangat, justru membuat kalian menjadi down, menjadi putus semangat. Ya, di sini ingatlah bahwasanya keluarga kalian itu benar-benar mengharapkan kalian itu kerja ke luar negeri itu suatu saat anakku menjadi orang yang sukses, suatu saat istriku menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan keluarga, bisa yang namanya punya masa depan yang cerah. Itu pasti teman-teman harapan dari keluarga kalian, harapan dari keluarga kita, ya. Jadi dari sini kalian nggak perlulah yang namanya mendengarkan omongan teman yang manis-manis kayak gitu. Itu cuman racun, ya. Nggak perlu. Kalau baik ya disaring. Kalau sekiranya itu tidak baik, nggak usah disaring, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Ya, yang ada ujungnya kalian sendiri yang bakalan rugi. Kenapa bisa rugi? Nanti kalian di sini akhirnya menjadi nggak ada semangat kerja. Akhirnya kepengen pindah majikan. Terus akhirnya kalau sudah pindah majikan, apakah nggak dikenakan tambahan potongan gaji lagi? Sudah pasti sama agent akan ditambah lagi potongan gajinya. Terus sampai kapan kalian akan menerima gaji penuh? Sampai kapan teman-teman? Ya, kalau bisa mah kalian harus benar-benar menjadi orang yang legowo. Ya, di sini memang nggak gampang. Kalau kita bicara tentang legowo, sabar, ikhlas itu memang mudah untuk mengatakannya. Tapi dalam menjalaninya itu yang tidak mudah. Saya sendiri juga mengalaminya, ya. Tapi di sini alhamdulillah saya bisa melewatinya. Karena apa, teman-teman? Saya di sini butuh. Saya masih butuh, teman-teman. Kalau misalkan saya nggak butuh, saya sudah cabut dari Singapura. Buat apa saya harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak, dengan suami? Itu benar-benar nyesek banget. Yakin 100% nyesek, ya. Tapi di sini karena saya masih butuh, yaitu tadi saya kontrol emosi saya mencoba untuk bisa ngeredem emosi saya. Kalau bisa mah satu majikan langsung finish kontrak, satu majikan finish kontrak, ya. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah kontrak lagi di majikan yang sama. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk menenteng-nenteng barang kalian. Terus kalian harus memulai lagi dari awal, itu nggak perlu. Karena semuanya sudah terbiasa. Ya, dan kalian di situ sudah mengenali keluarga majikan, kalian di situ sudah bisa yang namanya menghandle semua pekerjaan, dan di sini mudah buat kalian. Dan yang paling enak lagi, insya Allah kalau kalian tambah kontrak itu akan ada yang namanya kenaikan gaji dari majikan. Entah dinaikkan 30, 40, 50, atau bahkan mungkin 100. Ya, semuanya tergantung pada rezeki masing-masing. Ya, kayak gitu. Yang penting di sini kalian harus rajin, harus punya inisiatif. Tunjukkan pada majikan kalian bahwasanya kalian itu bisa bekerja. Ya, yang awal mulanya kalian kan harus belajar, ya kayak gitu. Terus lambat laun akhirnya bisa, semuanya bisa. Insya Allah buat teman-teman semuanya, insya Allah bisa. Semuanya berproses, semuanya perlu belajar. Dulu teman-teman ya, saya waktu pertama kali datang kerja ke Singapura nih, saya nggak bisa apa-apa. Ya, tentang bahasa nggak bisa, masak-masak juga nggak bisa. Tapi karena di sini saya mau belajar, ya alhamdulillah. Belajar bahasa dengan majikan, terus belajar memasak juga dengan majikan, alhamdulillah. Saya bisa, ya. Semuanya pasti bisa. Asalkan kalian sabar, itu aja, ya. Jadi di sini nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya pasti bisa sukses. Asal kalian mau melewati prosesnya, asal kalian mau menjalani proses adaptasinya, semua saya kira bisa, ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya buat kalian yang nantinya baru pertama kali datang ke rumah majikan, terus kalian bakalan merasa seperti ini ya, ternyata Singapura, iya memang seperti ini. Kerja itu terus teman-teman, ya. Mana-mana tempat harus dilap, semuanya harus dielap ya, dari pagi sampai malam. Ya bukan ngelap-ngelap saja ya, campur, pokoknya semua pekerjaan kita itu serabutan.
ya masak juga, ya belanja juga, ya antar jemput anak sekolah, ya yang jobnya anak, yang menjaga orang tua ya juga sama seperti itu. Dan kalau misalkan kalian sudah melewatinya, ya kalian sudah terbiasa dengan rutinitas seperti ini, nanti kalian akan merasa, ah biasalah, memang seperti ini pekerjaannya. Dan kalian harus sadar teman-teman, bahwasanya kita di sini itu dibayar. Oke, jadi kalau misalkan kalian sadar bahwasanya kita dibayar, dari situ kalian pasti bakalan punya yang namanya semangat dalam bekerja. Dan ingat ya teman-teman, jangan kalian terlalu ngomong dengan teman-teman yang sana sini. Ya ngomong ya boleh-boleh saja, tapi ya seperti itu tadi teman-teman, yang namanya rezeki ya, yang namanya kita bekerja di rumah majikan itu semuanya nggak ada yang sama. Jangan sampai kalian membandingkan nasib kalian dengan nasib teman yang lainnya. Ya, kalau bisa mah perbanyak bersyukur aja. Mudah-mudahan majikan berbaik hati sama kita, mudah-mudahan kita bisa finish kontrak lancar ya. Siapa tahu kalau kalian mau nambah lagi ya alhamdulillah. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua. Misalkan ada pertanyaan atau kalian ingin, misalkan ada apapun lah ya, kayak gitu keluhan atau apa, kayak gitu ya. Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa dan memberikan dukungan buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semuanya kelak menjadi orang yang sukses. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.